Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, teringat saya akan sebuah hadis yang menceritakan tentang seseorang yang bersafar jauh, yang mana orang tersebut menempuh perjalanan untuk menemui sahabat Rasulullah yang waktu itu berada di negeri Syam. Dia berangkat dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan waktu itu beliau mendatangi salah seorang sahabat Nabi untuk mempelajari sebuah hadis, satu hadis. Kemudian dia berkata pada sahabat Rasulullah, "Ji'tuka min Madinati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya datang dari kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ajli haditsin sami'tu annaka tuhadditsu bih. Aku dengar bahwasanya aku datang dari kota Rasulullah disebabkan sebuah hadis yang saya dengarkan bahwasanya kamu mengajarkan hadis tersebut kepada orang-orang. Maka waktu itu sahabat Rasulullah tidak langsung mengiyakan, tapi dia menanya, apakah kamu punya kepentingan lain selain mempelajari hadis? Enggak ada. Maka orang tadi menjawab tidak ada. Lagi-lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya padanya, atau mungkin kamu kesini juga karena ada urusan bisnis, urusan dagang? Lagi-lagi orang ini menjawab tidak ada sama sekali. Maka disebabkan jawaban tadi, sahabat Rasulullah SAW pun bersabda, membaca sebuah hadis yang mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah ingin berikan padanya kebaikan, surga, rahmah, maghfirah, Allah jadikan dia orang yang faqih dalam ilmu agama. Oleh karenanya, marilah bersama-sama kita mengikhlaskan niat kita di pagi hari ini untuk bertalabul ilmi. Karena al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu ini enggak bisa disamakan dengan hal apapun bagi orang yang niatnya benar. Ibu-ibu datang dari rumah ya, jauh. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, tidak ada tujuan melainkan entah untuk belajar atau mengajarkan kebaikan. Niat orang yang benar talabul ilmi datang ke sini enggak lain enggak bukan liyata'allamal khaira aw liyu'allimah, untuk mempelajari kebaikan ataupun untuk mengajarkannya. Jadi nggak sama dengan kebaikan apapun. Dan tadi namanya ilmu adalah
suatu amalan, suatu ibadah yang menjadikan ibadah kita ini yang lain menjadi benar. Makanya kita butuh ilmu. Baik, mari bersama-sama kita mengikhlaskan niat kita karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, disebutkan dalam sebuah hadis dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika beliau berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana sholawatnya ini? Nggak apa-apa, kadang-kadang lupa ya. Beliau meminta sebuah petuah kepada sebaik-baik manusia. Sahabat ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak ya Rasulullah." Berikan saya sebuah wejangan, sebuah pesan yang mana pesan tersebut tidak akan saya tanyakan kepada orang selain dirimu ya Rasulullah. Sebuah pesan yang saya inginkan engkau berikan padaku, yang mana enggak mungkin saya tanya sama orang lain ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pesan yang singkat, padat, jelas, namun bermakna luar biasa. Beliau mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Sufyan, katakanlah aku beriman kepada Allah, syahadah, persaksian tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian engkau istiqomahlah dalam persaksian keimananmu itu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kalau kita perhatikan kalimat istiqamah ini kalimat yang sering diputar-putar, kalimat yang sering dibacakan, kalimat yang sering dibahas oleh para asatidzah, oleh para kiai, oleh para guru. Namun yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana sih caranya istiqamah, terutama di zaman seperti ini, zaman yang begitu sulit. Seseorang, jangankan untuk istiqamah menjadi orang yang lebih baik, terkadang seseorang ini merasa malu menunjukkan atribut-atribut keislamannya. Zaman di mana ahlul batil, orang-orang yang penuh keburukan, orang-orang yang batil ini menguasai. Zaman di mana ahlul haq ini jumlahnya sedikit. Maka bagaimana tadi kita mempelajari keistiqomahan di zaman tersebut? Wa subhanallah, kita semua ini sedang berada di zaman tersebut. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada di sini ya? Nggak ada. Bapaknya cuma, oh iya, masya Allah, cuma saya ya. Ini hal yang sangat sulit. Dan pada saat bersamaan kita semua menyadari bahwasanya kita semua ini hanya akan berlabuh, berakhir di dua tempat. Ini penting semua. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Entah kita ini kembali kepada Allah dalam kumpulan hamba-hambanya yang masuk surga, yang Allah panggil, ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap ini. Kita semua sekarang sedang menempuh sebuah perjalanan. Ada orang yang akan memerdekakan dirinya, memuliakan dirinya dalam perjalanan tersebut, dan dia akan kembali dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu. Disebutkan orang-orang beriman ini kembali kepada Allah sebagaimana seorang kembali kepada keluarganya, dimuliakan, dikasih sayangi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengakuinya sebagai hambanya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini golongan yang pertama. Dan ini semua adalah merupakan tujuan tertinggi kita dalam hidup. Kita di sini, mungkin ibu-ibu di sini, masya Allah,
Saya lihat umur sudah lebih dari saya, Masya Allah. Secara pengalaman hidup lebih, sudah pernah muda. Ya, saya juga sudah pernah muda, tapi saya belum tua. Jadi tadi ibu-ibu di sini, Masya Allah, saya perhatikan sebagian ini seusia ibu saya, bahkan ada yang seusia nenek saya, Masya Allah. Dan pencapaian tertinggi seorang hamba ketika dia diutus, ketika dia dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, nggak lain nggak bukan kembali dalam keadaan senang, bahagia, kembali dalam keadaan orang yang diridhoi, dikasih sayangi oleh Allah. Ini tujuan kita. Namun di sana juga ada golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan diseret. Waliyahzubillah. Orang-orang yang kembali kepada Allah seperti seorang tawanan, orang-orang jahat yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini gak lain gak bukan disebabkan tadi keimanan dan istiqomahnya di atas keimanan tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita. Beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan sebuah garis. Beliau gariskan sebuah garis, thumma qala, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah, kata Rasulullah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian di samping garis tersebut Nabi menggambarkan sebelah kanan dan sebelah kirinya garis yang bercabang-cabang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wa hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha syaitan. Dan ini jalan Allah, dan di samping-sampingnya ada jalan-jalan lain yang mana setiap jalan itu terdapat syaitan. Syaitan ini yad'u ilaihi, yang mana syaitan ini menyeru kepadanya, mengajak orang untuk menjadi pengikutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana salawatnya ini? Bersabda, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan ini adalah satu jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kalian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam surat yang mungkin tadi dibaca oleh ustazah, mungkin ya, nebak-nebak aja saya, atau yang sudah pernah kita baca, kita sudah hafalkan, ataupun kita ajarkan ke anak-anak kita, wa hadainahun najdain. Ini ayat pendek, sedikit sudah banyak dihafal, tapi kadang orang ini gak sadar. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah ngasih kita petunjuk dengan dua jalan, jalan yang baik, jalan menuju surga Allah, serta jalan yang buruk, jalan yang terdapat di dalamnya azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Insan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang manusia, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Dan kami berikan manusia ini jalan petunjuk, maka di antara manusia ini ada yang menjadi orang yang bersyukur mengambil petunjuk tadi, ada yang menjadi orang-orang yang beriman, mengambil anugerah hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun di antara mereka juga ada hamba yang kufur, ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jalan yang satu ini, jalan ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini bukan jalan yang mudah. Bayangkan ya, kita kalau mau masuk surganya Allah, minimal setiap hari harus bangun atau harus menyiapkan 5 kali sholat. Subuh sekarang jam berapa? 4:30. 4 berapa? 4:30 lewat ya, sekitar 4:40-an.
Bayangkan subhanallah, ketika orang-orang lain niam tertidur, kita sebagai hamba Allah harus bangun di jam tersebut, harus menyiapkan diri untuk ibadah kepada Allah. Nanti mulai kerja, ya mulai kegiatan jam 12 bunyi lagi kurang lebih, harus sholat, harus ambil wudhu dulu, kemudian harus persiapan semuanya. Nanti lanjut lagi kita kerja nih sampai waktu sekitar jam 3-an lewat, bunyi waktu sholat asar. Dan subhanallah, biasanya itu waktu-waktu ngantuk luar biasa, waktu capek luar biasa, harus ibadah lagi. Baru mulai istirahat, nanti jam 6 kita siap-siap lagi sholat maghrib. Nanti jam 7-nya sholat isya. Nanti dalam 1 tahun ada 1 bulan kita harus berpuasa penuh. Terus demikian dan demikian, kok capek. Gak gampang ini. Maka disebutkan sama Allah, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Yang namanya syariat ini berat. Maka adalah hal yang bikin kita ini terpaksa. Wa huwa kurhul lakum, sebagaimana syariat jihad fisabilillah. Allah firmankan bahwasanya diwajibkan bagi kaum muslimin berjihad fisabilillah wa huwa kurhul lakum. Tapi jihad ini hal yang kalian gak suka, berat, capek. Kayak masuk surga, talabul ilm seperti ini, belajar bagaimana menjadi seorang mukminah, wanita yang beriman, belajar bagaimana menjadi seorang ibu, belajar bagaimana menjadi seorang istri, belajar bagaimana menjadi seorang anak. Semuanya harus dipelajari, dan ini bukan hal yang mudah, hal yang sulit. Ibu-ibu yang di rumahnya mungkin pakai daster ya, ada ketika kesini harus pakai baju berapa rangkap, betul, rangkap-rangkap bajunya. Sudah bajunya rangkap-rangkap, nanti kerudungnya sampai lutut, rangkap-rangkap juga. Ini bukan hal yang mudah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannah bil makarih. Surga ini jalannya dipenuhi hal-hal yang orang itu kurang senang, hal-hal yang melelahkan, bikin orang ini capek. Lagi pengen tidur enak-enak, tidurnya kemalaman, tahu-tahu sudah adzan subuh. Apalagi ibu-ibu lagi capek, tahu-tahu bapaknya minta bikinin kopi. Seperti itu. Nanti bapaknya baru selesai, mungkin di sini pernah ngalami, anaknya malam-malam yang punya bayi, bayinya bangun, kerjanya 24 jam. Makanya kalau saya tanya sama orang, kerjaan apa yang paling capek? Kerjaan jadi ibu-ibu. Betul? Iya, ibu-ibu nggak ada habisnya, tidak ada liburnya. Bapak-bapak kalau hari libur biasanya ngapain? Tidur. Nggak semua ya, saya juga bapak-bapak soalnya. Tapi tadi capek terus. Sedangkan Islam nyuruh kita tunduk nurut sama, nyuruh ibu-ibu tunduk nurut sama suami. Mau datang ke rumah orang tuanya, suaminya nggak ngasih izin karena rumahnya jauh misalkan. Nanti belum ada waktu, belum ada ini, suruh sabar, suruh sabar, suruh sabar. Capek memang. Berbeda sama jalan menuju neraka Allah. Uhuffat an-nar bisyahawat. Sedangkan neraka ini jalannya dipenuhi dengan syahwat, hal-hal yang kita inginkan, bebas, santai, tanpa aturan. Mau masuk neraka gampang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bablas. Gampang. Sama suami ngelawan, ngajak anak bukan majelis taklim, ngajak anak ikut konser misalkan. Anak bukan diajar ngaji tapi diajari nyanyi. Ini gampang. Jalannya jalan tol, cepat. Sama suami khianat, atau seorang bapak tidak amanat dalam membimbing keluarganya, dan lain sebagainya. Pokoknya masuk neraka tuh paling gampang. Masuk surga susahnya setengah mati, sulit.
Benar, susahnya setengah mati. Kenapa? Kita ngerasa kadang-kadang berat. Ya Allah, gini amat sih mau ibadah. Subhanallah. Ini berapa yang hadir di sini? 182 orang. Banyak atau sedikit? Sedikit, ibu-ibu. Sedikit. Ini cuma ruangan berapa kali berapa. Tapi coba keluar dari sini ke pasar, penampilan yang pakai baju rangkap-rangkap ini hilang. Yang kalau kita sekarang lihat kanan kiri bajunya rangkap-rangkap, nanti bajunya hemat-hemat. Yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk seperti ahli nar, itu ariyat kasiyat. Kasiyatun ariyat, pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Kita coba keluar sedikit aja. Berapa banyak orang yang istiqomah sama orang yang milih jalan menuju nar. Manusia ini kalau ditanya semua mau surga mau neraka, surga semuanya. Tapi tadi Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur dalam persaksian keimanannya. Saya beriman, saya pengen masuk surga. Raditu billahi rabba, kita sering baca doa tersebut. Tapi tadi pengamalannya, buktinya mana? Semua orang pada ngaku pengen ke surga, tapi amalannya dia ternyata menunjukkan dia tidak mau ke surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, mana salawatnya? Beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa sih orang-orang yang nolak? Semua umatku kata Rasulullah masuk surga kecuali orang-orang yang enggak mau. Sahabat Nabi bingung, ada ya yang enggak masuk surga? Maka sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih orang-orang yang enggak mau masuk surga? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku masuk surga, kata Rasulullah. Dan barang siapa ingkar maksiat kepadaku, sesungguhnya dia telah menolak untuk masuk surga. Jadi tadi pengakuan bukan hanya di lisan. Karena iman itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil arkan. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Yang disebut dengan keimanan kita ini, kata ulama menjelaskan, adalah qaul bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan lisan kita. Kita ini orang beriman, berani menunjukkan lafaz-lafaz, atribut-atribut Islam yang keluar dari lisan kita. Ini iman. Wa tasdiq bil qalbi, bukan cuma di lisan tapi juga di hati, diyakini kebenarannya. Wal amalu bil arkan, bukan cuma diyakini, diucapkan, diamalkan. Dan iman ini kata para ulama naik turun. Naik disebabkan taat kepada Allah, turun disebabkan maksiat kepada Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, jalan ke surga ini sulit. Gak usah ada hambatan, kita sudah ngerasa sulit, betul? Ngantuk, capek. Ditambah lagi jalan tersebut dipenuhi juga oleh musuh-musuh, orang yang mengganggu, orang yang menghina, orang yang menyisihkan kita dari kelompok bermasyarakat,
maka tentu jalan tersebut benar-benar hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dibersihkan oleh Allah hatinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman," akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, "al-qabidu 'ala dinihi qal-qabid 'ala al-jamr." Di zaman tersebut orang yang memegang agamanya, orang yang mengamalkan agamanya ini sebagaimana orang yang menggenggam bara api. Saya mau tanya di sini, ada yang bisa genggam bara api? Panas. Sampai Rasulullah SAW mengatakan permisalan seperti menggenggam bara api, hampir-hampir mustahil, hampir-hampir sulit. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman tersebut adalah zaman-zaman yang sangat-sangat sekali susah mencari orang yang benar-benar istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Dan di zaman kita ini sudah banyak yang demikian. Muslim terkadang melakukan mudahana, merendahkan diri demi mencapai atau demi mendapatkan teman pengakuan dari orang non-muslim. Malu menunjukkan dirinya muslim, malu menunjukkan kalimat la ilaha illallah dalam atribut-atributnya. Coba saya mau tanya, anak muda sekarang ya, mana lebih sering pasang status tentang Allah, tentang agama, atau status tentang hura-hura dunia? Pasang konser musik, foto sama artis, nama apa itu, Korea, penyanyi Korea, hafal semua, tanggal lahirnya, bapaknya, ibunya, hafal, kapan meniti karir, apa saja lagu-lagunya, demi Allah hafal. Tapi coba ditanya, sebutkan khulafa ar-rasyidin, bingung. Sebutkan 25 nabi, bingung. Sebutkan 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bingung. Gak usah 2, 1 saja. Demi Allah saya pernah tanya sama satu laki-laki ya yang hadir ya, notabene orang sekolah Islam. Saya tanya, sebutkan putri Rasulullah. Aisyah, Ustaz. Istrinya itu. Siapakah Fatimah? Fatimah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kebalik. Makanya jangan heran kalau kaum muslimin ini sekarang di zaman kehinaan seperti ini. Palestina sekarang dijajah, kaum muslimin dipecah belah, diporak-porandakan semua urusannya sama Allah, dicakar di berbagai sisi. Musuh-musuh semua mengumpuli mereka, dikepung sama musuh-musuh. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita sedikit waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, la. Lakinnakum gutha'is sayl. Enggak, kalian ini banyak kata Rasulullah, tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan, enggak ada manfaatnya. Apa sih yang menjadi bukti latar belakang dia ini muslim atau bukan? Syahadat, Ustaz, betul. Tapi syahadat ini enggak cuma sekedar di lisan saja, enggak. Tapi ada implementasinya. Ada hal-hal yang harus dia laksanakan. Al-bala, ya, ada al-wala, ada al-bara. Dia harus punya al-wala. Dia harus punya loyalitas. Loyal terhadap ahli kiblah, terhadap muslimin. Dia punya wala. Dia juga punya bara, berlepas diri dari seluruh orang-orang musuh-musuh Islam. Tapi
Tapi lihat sekarang, subhanallah, saudara kita di Palestina di sana kesulitan. Lihat mana bentuk solidaritasnya. Masih rajin ya beli barang-barang, ternyata yang bukan punya muslim nggak apa-apa, punya mereka dibeli. Beragamanya pilih-pilih. Masih membantu musuh-musuh untuk membuat senjata untuk memusnahkan kaum muslimin, seperti dan seperti itu. Istiqomahnya nggak ada, sepenanggungannya nggak ada, sependeritaannya nggak ada sebagai seorang muslim. Dan subhanallah, kapan kita bersuara, kapan kita berbicara, kapan kita mau istiqomah, sulit luar biasa. Bahkan bisa jadi kita diasingkan, bisa jadi kita dibuang dari pertemanan kita, dibuang dari keluarga kita, dibuang dari masyarakat kita. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal qabidi 'alal jamar, seperti orang yang menggenggam bara api. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hadis ini hadis yang pendek, ringan dihafal, mudah dibaca. Namun hadis ini merupakan petunjuk bagi kita semua. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan kandungan hadis ini, yaitu seperti orang yang menggenggam bara api itu mengandung, yang pertama adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah menyebutkan bahwasanya di akhir zaman ini akan banyak sekali keburukan dan sebab-sebab keburukan. Mau maksiat, mau dosa, mau macam-macam, gampang. Jangankan dosa yang jelas-jelas dosa, dosa yang samar-samar pun gampang. Tadi dosa itu ada dua, ada dosa yang bersifat syahwat, ada yang bersifat syahwat, syubuhat. Kayak beberapa minggu lalu saya lihat rame ya, bioskop muslim dan muslimah. Masjid dijadikan bioskop, anak muda, laki, perempuan datang. Bahkan beberapa kali ada pengajian ikhtilat suami istri. Mungkin ramai ya, suami istri datang bareng, nangis-nangis, mesra-mesraan. Ini nggak begini cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengumbar kemesraan di mana-mana. Entah tadi lawan kita nih dua, ahli maksiat terang-terangan yang suka menggembosi kita dalam beragama. Satu lagi orang yang kadang-kadang ini syubhat, ambigu, samar-samar warnanya, bikin kita jadi nggak bisa jalan lurus, terganggu jalurnya, terganggu jalan yang menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga di zaman ini disebutkan bahwasanya ahlul khair atau orang-orang baik dan sebab-sebab kebaikan itu semakin sedikit. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan di zaman tersebut, akhir zaman itu, kenapa seperti memegang bara api? Karena keburukan, orang-orang buruk serta sebab-sebab keburukan itu banyak. Sedangkan orang baik, sebab-sebab kebaikan di akhir zaman jumlahnya sangat-sangat sedikit. Oleh karenanya orang yang bisa berpegang teguh di zaman tersebut, bisa istiqamah di jalan Allah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, ka ajri 50, pahalanya sama seperti 50. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, 50 itu 50 kami atau mereka ya Rasulullah? Sampai Nabi bilang 50 seperti 50 orang kalian pahalanya. Saking menunjukkan susahnya. Kenapa kita suka bertanya? Zaman dulu, zaman sahabat susah juga ya, betul? Zaman kita juga susah. Tapi kenapa di zaman kita mendapatkan pahala 50 orang sahabat Rasulullah? Masya Allah, betul, karena tidak melihat Rasulullah. Yang hal tersebut bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita, keteguhan kita di atas Islam. Kalau melihat Rasulullah semuanya insya Allah, betul. Kita udah lemas, udah nggak semangat ketemu Rasulullah,
Sebagaimana hadis Hanzalah, ketemu Nabi semangat lagi. Tapi sekarang bayangkan, kita nggak ketemu Rasulullah. Rasul nggak bersama kita. Kalau bapak-bapak mending seminggu sekali minimal mendapatkan pengajian, yaitu waktu sholat Jumat. Ibu-ibu ini yang jadi permasalahannya. Kalau tidak ada majlis taklim seperti ini, kira-kira kapan mendapatkan pengajian? Makanya dulu sahabiyah radhiyallahu taala anhunna pernah minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari mereka di hari tertentu. Kenapa ini pentingnya? Untuk mengawal keistiqomahan. Ibu-ibu sekarang mungkin merasakan ya, atau yang sudah pada mulai hijrah, dari pertamanya orang yang mungkin jauh dari Allah, teman-temannya asyik, nggak ada larangan, mau kemana-mana enjoy, nggak bebas pokoknya lah. Saya Ustadz, saya udah biasa safar sampai ke Bali sendiri, saya naik gunung sendiri, dan buktinya aman-aman aja Ustadz, nggak ada masalah. Bukan itu ibu maksudnya, bukan cuma sekedar aman ibu, tapi lebih daripada sekedar pengamanan diri ibu, yaitu patuh pada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Banyak aturan. Ketika sudah mulai istiqomah, mulai dijauhin. Mungkin dulu punya teman di masa mudanya ya, teman yang waktu itu masih sama-sama jauh dari Allah, dan mungkin temannya masih belum dapat hidayah Allah. Mungkin sekarang nggak kenal. Mungkin ketemu kita kayak ketemu orang asing. Apalagi kadang-kadang masuk minimarket, banyak berita-berita yang ngawur-ngawur ya, atau kadang dibuat-buat musuh-musuh Islam. Beritanya wanita berkerudung panjang ternyata mencuri di supermarket. Jadi pas ibu-ibu masuk Alfa minimarket, kalau yang lain selamat pagi disapa, senyum. Kalau ibu-ibu yang bajunya panjang, selamat pagi, nggak ada senyum, yang matanya merhatikan terus. Merusak nama Islam. Belum lagi yang pakai cadar, ada jalan dibilang ninja. Dan subhanallah, itu nggak pengap itu pakai itu terus. Itu gimana kalau nyebrang? Itu gimana kalau ini? Itu gimana? Semua dikomentarin. Tapi orang-orang yang terbuka auratnya, maksiat terus, nggak ada yang komentar. Dan yang lucu, yang komentar yang ngaku sebagai muslim. Itu bapak kayak kambing ya? Kenapa? Ada jenggotnya kayak kambing. Oh iya. Pak, kebanjiran pak, dari sawah pak. Kenapa? Sana di atas mata kaki pak. Oh iya. Yang komentar subhanallah muslim. Kenapa bisa komentar begini? Kenapa bisa dia nggak istiqomah? Kenapa dia bisa melanggar? Tadi kebodohan. Kuncinya udah bodoh, nggak mau belajar. Sebagaimana disebutkan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ini adalah musuh terhadap apa-apa yang dia nggak tahu, bodoh. Jadi begitu melihat orang istiqomah, misalkan pakai baju hitam-hitam, itu aliran apa itu? Selalu ditanya, tapi nggak pernah dia menanyakan orang-orang yang maksiat. Bahkan waliyadzubillah, ketika ada konser dari Korea, dari mana, kalau kita perhatikan yang ring satu rata-rata adalah orang yang ngaku muslim, pakai jilbab lagi. Jilbabnya aja bukan jilbab syar'i, jilbab Paris. Jilbabnya dari Eropa ya, apa namanya, kerudung Paris. Iya Paris, pantas banget namanya Paris. Soalnya kenapa? Rasulullah bukan di Paris. Contohnya bukan dari, kalau jilbab Madani, jilbab Madinah panjang. Jilbabnya dari Paris, Prancis, pantesan kayak begitu jilbabnya. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita sekarang berada di zaman subhanallah, identitas kita ini menjadi suatu hal yang langka. Jadi hal yang aneh di mata orang. Dan ini
sudah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam ini dimulai dalam keadaan terasing. Coba dulu Rasulullah dakwah di tengah masyarakat yang nyembahnya patung. Yang patungnya ini ada patung untuk urusan kekayaan, ada patung untuk urusan keturunan, patung urusan safar, patung urusan ini, persis kayak birokrasi. Tiba-tiba datang mengatakan la ilaha illallah, sembahlah hanya satu Tuhan. Apa kata orang Arab waktu itu? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujal. Apakah Muhammad nyuruh kita meninggalkan semua Tuhan dan hanya menyembah satu saja? Ini aneh, gharib, gak pernah ada begini. Kita dulu kalau punya masalah ini larinya ke patung ini, nanti punya masalah ini ke dewa ini, dewa ini, dewa, semua ada. Dewa urusan perang, dewa urusan. Tapi sekarang datang Rasulullah Muhammad tiba-tiba membatalkan semua patung-patung tersebut, haram, gak boleh disembah. Dulu yang kuat makan yang lemah, tiba-tiba datang perintah gak boleh menzalimi, gak boleh ngerampok. Dulu merasa bahwasanya kami bangsa lebih mulia daripada orang-orang Afrika, tiba-tiba datang Rasulullah mengatakan semuanya sama. Mau dia orang Arab, non-Arab, Afrika, semuanya sama. Aneh waktu itu. Dan hari ini kita pun berada di zaman yang aneh, tapi lebih aneh lagi. Perhatikan semua ibu-ibu, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang Arab zaman dulu itu mengekor ke siapa? Kakek moyang. Oleh Islam disebut aneh enggak? Aneh kenapa? Kenapa keanehannya? Kakek moyangnya itu tidak berada di atas agama yang benar, bahkan enggak masuk secara logika. Zaman dulu aneh ya. Padahal mereka ikutin siapa? Kakek moyangnya. Orang sekarang lebih aneh lagi. Siapa yang diikutin sama mereka? Musuh-musuhnya. Kita yang suka baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca begitu berapa sehari minimal? 17 kali. Ya Allah, berikanlah kami jalan orang-orang yang kau berikan nikmat selain jalan al-maghdub al-yahud, waddallin orang-orang Nasrani. Tapi subhanallah, gaya hidupnya ngikutin Yahudi, ngikutin Nasrani. Mana lebih aneh? Kita atau orang-orang zaman jahiliyah? Orang jahiliyah nggak mau ngikutin orang-orang lain, ngikutin pokoknya bapaknya. Walaupun bapaknya ngaco, bapak saya. Masih wajar, ada hubungan nasab darah. Nah, kita sama mereka hubungannya apa? Lisan-lisan kita mencaci, lisan-lisan kita berdoa berlindung diri kepada Allah dari mereka, tapi perbuatan kita ternyata mengekor pada mereka. Nanti ada tren apa di barat sana, ada apa kaum muslimin latah, mulai dirusak, terutama perempuan-perempuan dulu. Dari mulai video-video joget-joget TikTok, ya sebut aja nggak apa-apa sudah. Ini di live nggak Ibu? Live nggak ini? Iya nggak apa-apa sudah, biar pelajaran saja. Ya, joget-joget. Kenapa dapat rupiah Ustaz? Bisa membantu meringankan suaminya Ustaz, ya, meringankan dunianya, memperberat akhiratnya. Waliyadzubillah. Anaknya sudah ngaji bagus-bagus di sekolah, sampai rumah diajak TikTokan gitu ya, joget-joget, direkam. Ini bagaimana nih? Dan subhanallah, kita berada di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Jadi wajar kita menjadi aneh. Wajar.
Kita jadi seperti orang aneh. Kenapa? Sebenarnya yang aneh mereka, bukan kita. Tapi subhanallah, sampai sama Rasulullah dibilang siapa yang aneh? Islam dan para pemeluknya. Aneh di mata orang yang aneh, itu maksudnya. Dan disebutkan manhum, mereka adalah orang-orang yang benar, kata para ulama, idza fasadan nas, orang-orang tetap lempeng ketika orang-orang itu sudah pada rusak. Makanya yang lempeng menjadi kelihatan aneh. Padahal siapa yang aneh? Ya orang-orang tadi, orang-orang kufar, orang-orang muslim zaman sekarang. Ketika orang kufar zaman dulu ikutin kakek moyang, orang sekarang ikutin musuh-musuh mereka sendiri. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, namun yang kita harus yakini, di tengah-tengah keburukan ini, di tengah-tengah musibah yang kita hadapi ini, di tengah-tengah rusaknya zaman, semakin sulit mendidik anak, menjaga keluarga, kita harus yakin dengan janji Allah melalui irisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita suruh sabar, kata Rasulullah. Fasbiru, kata Rasulullah, fasbiru hatta talqauni alal haud. Sabar, istiqomahlah, pegang teguh ajaran Islam sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Kita bisa sabar mempertahankan keislaman kita, tetap istiqamah, insyaallah. Allahumma amin ya Rabb. Kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang zaman sekarang dulu, zaman dulu ya, kita nggak usah jauh-jauh zaman sekarang. Zaman dulu aja, zaman tabi'in, ketika zaman murid-muridnya sahabat sudah nggak ada Rasulullah, itu mereka pernah mengadukan keanehan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mengadukan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tentang zalimnya, kejahatannya, semuanya. Kemudian kata Anas bin Malik, isbir, sabar. Kenapa? La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak ada sebuah zaman melainkan zaman setelahnya pasti lebih buruk sampai kalian bertemu sama Allah. Jadi kuncinya adalah sabar. Dan sabar di sini ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kata ulama ada dalam 3 aspek. Ini penting, sabar dalam 3 aspek. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi sabar dalam ketaatan pada Allah. Mau sukses, sabar dalam ketaatan pada Allah. Capeknya, sholatnya, semua dikerjakan sudah. Puasa, lapar ketika orang-orang pada minum di siang hari, atau banyak kain-kain yang memiliki kaki misalkan ya, kain, badannya kain, kakinya kaki beneran. Warteg ya, wartegnya pakai K, warung teka-teki. Kenapa kita bingung? Ini badannya mana, kakinya ada. Bunyi lagi, teng-teng bunyi itu, bunyi sendok sama piring. Siang hari bulan Ramadan, ya Allah, mana telat sahur. Kadang-kadang pas lupa sahur. Subhanallah, di Jakarta lagi, di daerah mana ini? Palmeriam, panasnya subhanallah. Mataharinya dekat ya. Dan pemandangan demikian, ya pasti ngiler terus terang ya. Tapi tadi sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar dari bermaksiat kepada Allah, tahan diri. Kenapa? Kita suruh nahan hal-hal yang kita suka. Ibu-ibu kalau ditanya ya, enakan di rumah pakai daster atau pakai kerudung rangkep-rangkep panas-panasan? Hah? Pakai daster, betul. Jadi pakai begini nggak lain nggak bukan karena taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita kalau ditanya ini nggak boleh, itu nggak. Ibu-ibu coba yang tadi sudah biasa naik gunung misalkan ya, safar sampai ke Bali, ke Sumatera sendiri, nggak pernah kenapa-napa tuh Ustaz, tiba-tiba dilarang, berat nggak? Berat, nggak enak. Tapi tadi ini maksiat, nggak boleh, kita nggak boleh melanggar. Tadi kita sabar. Yang ketiga, jadi pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dari melakukan maksiat, tahan diri kita, karena makna sabar adalah habsun nas, menahan diri. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar ketika menjumpai takdir-takdir Allah yang kita nggak seneng, yang kita rasa pahit, kita sabar. Ketentuan Allah kita sabar, jalanin. Dan ihtisab indallah, minta balasannya di sisi Allah. Ya Allah, saya kena musibah, saya begini ya Allah, saya begini ya Allah. Berat memang, tapi tadi ini bukti keimanan kita. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira cukup dengan katakan saya beriman ya Allah tanpa diuji? Enggak. Walaqad fatana alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Dan kami telah uji orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak jelas mana orang yang jujur beriman sama Allah, istiqamah, sama orang yang nggak benar, pura-pura aja. Orang-orang yang dusta, nggak lempeng istiqomahnya. Dan ini bukan berarti Allah nggak tahu kadar keimanan kita. Allah tahu kadar keimanan kita, tapi sebagai bentuk maha adilnya, sifat adilnya Allah, Allah ini ingin membuktikan bukan untuk diri Allah, tapi pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita di pengadilan Allah nanti di yaumil hisab, itu nanti ada, Allah akan sebutkan pada kita apa yang kita kerjakan sampai kita nggak bisa nolak lagi, sampai kita nggak bisa membantah. Kamu pernah begini kan? Iya ya Allah. Kamu pernah begini kan? Iya ya Allah. Kamu pernah begini kan? Iya ya Allah. Ini ada yang salah nggak? Nggak ada ya Allah. Saking adilnya Allah. Allah tahu kita, tapi Allah membuktikan kepada diri kita sendiri. Nih amalan antum seperti ini, nih amalan kamu seperti ini, amalan ibu seperti ini, amalan bapak seperti ini, sampai kita nggak bisa lagi mengelak sama sekali. Jadi tadi kita seperti orang yang memegang bara api dia di hari akhir. Namun, dan juga ini merupakan kabar dari Rasulullah ya, nggak lain nggak bukan karena Rasulullah cinta dan sayang sama kita. Nabi ngasih tahu ke kita buat apa? Biar kita bisa siap-siap. Nih akhir zaman nanti begini, seperti orang megang bara api. Tapi di hadis lain Nabi juga bersabda, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang diasingkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Sampai sebutkan juga dalam Quran, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar ini istiqomah akan dilipat gandakan kebaikan. Nabi juga kabarkan tentang orang-orang yang bisa pegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Kata Nabi apa? Hatta talqauni alal haud, sampai ketemu aku di telaga kelak. Ini tadi kabar dari Nabi, karena Nabi cinta sayang, supaya apa? Kita bisa siap. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang bisa istiqamah, bisa lempeng di jalan Allah tadi, sebagaimana saya bilang, mendapatkan pahala 50 orang sahabat Rasulullah SAW. Tetapi maknanya bukan berarti kita lebih afdal, lebih mulia dari sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, bukan berarti maknanya ada orang akhir zaman yang melampaui sahabat Rasulullah, bukan. Sebagaimanapun amal kita lebih jauh, kita beramal soleh, kita harus paham sabda Rasulullah SAW yang sudah kita hafal, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau seorang anak Adam ini meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, kata Rasulullah. Ilmun yuntafa'u bihi,
ilmu yang manfaat, awaladin salih yad'ulah, juga sadaqatin jariyah. 3, sedekah jariyah, ilmu yuntafa bih, awaladin salihin yad'ulah, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang saleh. Dan semua ini sudah diborong sama sahabat Rasulullah. Nabi juga bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang mengajarkan kebaikan ke orang lain, dia dapat pahalanya serta pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan tadi sampai hari kiamat. Dan Islamnya kita ini gak lain gak bukan merupakan fadlun minallah, keutamaan dari Allah, pemberian Allah, anugerah Allah, kemudian disebabkan dakwah para sahabat Rasulullah. Jadi sahabat kita 50 orang sahabat, mereka juga dapat pahala tadi. Dan juga Allah juga berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Enggak sama pahala orang-orang yang infak sedekah berperang di jalan sebelum Fathu Mekah sama orang Islam setelah Fathu Mekah. Itu saja di kalangan sahabat saja nggak bisa sama. Ulama menjelaskan kenapa demikian nggak bisa sama, karena tingkat lebih dahulunya menjadi sahabat Nabi tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang terakhir menjadi sahabat Nabi, apalagi kita yang bukan sahabat Nabi. Jadi jangan sampai setelah ngaji di sini berarti saya lebih afdol dari Abu Bakar As-Siddiq, jangan, atau dari Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, jangan ya. Kita tetap levelnya di bawah mereka. Bahkan ulama pernah menyebutkan tentang seorang tabi'in yang bernama Abdullah, tentang seorang tabi'in Abdullah bin Mubarak, pernah disebutkan ini orang luar biasa, berbuat amal soleh semua sudah, kecuali satu yang dia nggak kerjakan. Semua kebaikan sudah dikerjakan sama dia, kecuali satu yang dia nggak bisa, as-suhbah, menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam zaman-zaman seperti ini maka tidak ada yang perlu atau tidak ada hal yang kita lakukan melainkan tadi istiqamah, tetap berusaha sabar di jalan Allah serta mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Senantiasa kita minta tolong sama Allah. Jangan sampai kita magrur, jangan sampai kita tertipu. Sebagaimana waktu itu Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, Nabi bersabda bahwasanya di antara kalian ada salah seorang yang nanti gigi gerahamnya seperti gunung Uhud di neraka. Waliyadzubillah. Waktu itu satu persatu orang yang itu meninggal dalam keadaan muslim. Tinggal tersisa 2 orang. Sebelum waktu itu ada Abu Hurairah sama 1 orang ini, tinggal 2. Ketakutannya luar biasa Abu Hurairah. Nggak lama muncullah fitnah Musailamah al-Kadzdzab, ngaku Nabi. Orang ini dengan bangganya, udah saya pinter, saya terpelajar, biar saya yang menghadapi Musailamah al-Kadzdzab, diplomasi. Ternyata apa? Menjadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Jadi hati-hati, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Minta tolong sama Allah. Dan yang terakhir saya tutup dengan kiat-kiat agar kita bisa tetap istiqamah di jalan Allah. Bagaimana seseorang bisa istiqamah? Yang pertama, dan ini sangat penting ya, setelah keikhlasan kepada Allah, membangun ibadah kepada Allah, maka setelahnya yang paling utama adalah belajar ilmu yang sesuai kitab dan sunnah. Karena kenapa? Karena ibadah yang kita kerjakan ini haruslah dilandasi selain dengan ikhlas, dengan ilmu yang sahih, ilmu yang valid, yang berkaitan dengan hubungan kita sama Allah, yang sumbernya dari Quran, sunnah, dan contoh sahabat Rasulullah. Ini zaman syahwat dan zaman apa tadi yang kedua?
syubhat. Ilmu ini adalah obat bagi keduanya. Dengan ilmu minimal secara syubhatnya sudah hilang, tinggal syahwatnya. Maka syahwatnya dilawan dengan keikhlasannya kepada Allah. Adapun syubhat dilawan dengan namanya ilmu. Jadi muslim ini harus tahu bagaimana caranya ibadah, kewajiban dia apa, kenapa Allah ciptakan dia, apakah buat senang-senang? Bukan. Dia harus paham itu semua. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang ibadah kepada Allah tanpa ada landasan ilmu, maka dia lebih banyak membuat kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Banyaknya ngerusak daripada banyak berbuat baik. Jadi tadi ya, yang pertama ilmu, yang kedua adalah musahabatus salihin. Perbanyak teman-teman orang-orang yang salih, teman-teman yang mengingatkan kita tentang Allah, teman yang saling menziarahi karena Allah, teman yang kita duduk dengan dia saja ingat sama Allah. Ini harus kita perbanyak. Bukan berbanyak teman yang bikin kita makin lupa sama Allah. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik kita termasuk orang yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitan lil insani khadhula. Jangan sampai kita termasuk orang yang Allah firmankan, yaitu di mana hari orang yang zalim, orang yang kafir itu menggigit tangannya sebagai ungkapan penyesalan. Dan dia mengatakan sambil gigit tangan, ya Allah, andaikan aku tidak pernah menjadikan dia sebagai teman karibku, celakanya diriku. Orang ini telah membuatku tersesat. Aku sesat, jadi hilang arah, hilang dari jalan kebenaran. Jangan sampai termasuk orang-orang tersebut. Sudah ada kebenaran, ikut teman-teman asyik ini. Kenapa? Mati nggak kenal waktu. Teman-teman, ibu-ibu sekalian, kita mati dikubur sendiri. Hatta dikuburnya barengan kayak di Jakarta misalkan. Hisabnya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada lagi nanti teman. Jangan teman anak, orang tua aja nggak ada di alam kubur. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Lari dari pasangannya, orang tua, kerabat, anak, istri, semua ditinggal sama dia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'un yughni. Setiap orang tuh punya kesibukan masing-masing. Itu tadi. Enggak apa-apa. Jadi tadi ya, teman itu hati-hati. Kenapa? Hakikatnya kita ini berjalan menuju Allah. Kita lagi investasi, jangan sampai tujuan kita ini dikalahkan oleh hal-hal sepele di pinggir jalan orang-orang gak jelas. Jangan sampai tujuan kita menuju Allah terhalangi hanya dengan rasa enak gak enak sama orang. Jangan. Karena kenapa? Yang nanggung gak enak kita sendiri. Bahkan iblis, guru dari semuanya itu, nanti hari kiamat nanti sebutkan dalam surat Ibrahim, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr, ketika sudah diputuskan semua, ahli surga di surga, ahli neraka di neraka, disebutkan semua sudah jelas tempatnya masing-masing. Syaitan itu nanti berdiri ngomong di orang, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, Allah sudah ngasih kalian janji-janji yang benar. Aku pun ngasih janji pada kalian, tapi aku menyisihi janjiku. Dan ini bukan salahku, salah kalian sendiri. Kenapa percaya? Itu aja iblis. Bayangkan, gak ada yang mau tanggung jawab. Makanya pilih teman-teman yang salih. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu
berkumpul bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan waktu senja hari dengan mengharap wajah Allah. Jadi tadi pilih orang-orang yang saleh sebagai teman. Dan juga yang terakhir adalah memperbanyak munasahah, nasihat, berteman saling menasehati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, rasulnya, dan juga pemimpin muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Gak ada kebaikan dalam perkumpulan yang tidak disebutkan nama Allah. Gak ada faedahnya. Kumpul-kumpul tidak ngebahas Allah sama sekali. Boleh bahas dunia, tapi dunia itu diikat sama Allah. Artinya apa? Jangan sampai dari ngebahas masak jadi bahas gibah. Jadi ngegibahin orang. Praktek memasak misalkan ya, ibu-ibu kegiatan belajar masak apa, tahu-tahu belajar ngomongin orang. Jangan. Justru masak, belajar adab-adab makan misalkan. Ketika ada orang mulai ini nasihatkan karena Allah. Kalau kita sayang sama orang, nasihati dia karena Allah. Sebagaimana kita orang tua nggak mau anak kita salah jalan, pasti kita tegur dia. Terus Ustadz pertanyaannya, kalau nggak ada yang baik Ustadz semuanya, misalkan ya sudah kita berjalan sendiri. Al-jamaah huwal haq. Ibnu Sufyan mengatakan yang disebut jamaah itu adalah ma wafaqal haqqi wa in kunta wahda. Yang disebut jamaah, orang yang berkumpul, sudah kumpul dengan sahabat Nabi itu orang di atas kebenaran walaupun kamu sendiri. Kalau hakikatnya walaupun kita sendiri itu, kalau kita senantiasa istiqomah, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka sebaik-baik teman. Kalau nggak ada teman-teman baik, ya sudah tinggalkan semua. Kalau kita nggak teman baik, kita nggak mampu berdakwah misalkan, kita nggak punya keahlian, ya sudah, nggak usah menjerumuskan diri kepada bara api. Ya. Jadi tadi yang pertama ilmu, yang kedua memperbanyak teman-teman yang saleh, yang ketiga saling menasehati, dan juga kalau nggak ada yang namanya teman, tetaplah istiqomah walaupun hanya sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak saya tutup. Silakan Ibu. Syubhat ya Ibu ya. Ya.